Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitabnya bersama-sama. Dan tema firman Tuhan malam hari ini adalah ada berkat di setiap cobaan. Haleluya, sama-sama katakan ada berkat di setiap cobaan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita buka kitab kita pada kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi kita semuanya. Tema perikopnya, atau judul perikopnya itu pengujian dan pencobaan. Ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan menjabarkan bagi kita secara singkat dan tentu kita mengerti tentang pencobaan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin bertanya, dari mana datangnya pencobaan? Nah, pencobaan adalah bukan berasal daripada Tuhan, tetapi pencobaan itu berasal daripada iblis, dan yang kedua berasal daripada diri kita sendiri. Inilah yang membuat kita selama ini mungkin kita menjadi bingung, menjadi bertanya-tanya, dari mana sih datangnya pencobaan itu? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, iblis memakai pencobaan sebagai alat untuk menjatuhkan kita. Iblis memakai pencobaan sebagai alat untuk menjatuhkan orang yang percaya Yesus, termasuk saudara, saya, dan kita semuanya. Tetapi Tuhan memakai pencobaan untuk menguji setiap orang yang semakin takut dan cinta akan Tuhan. Nah, Allah mereka-rekakan yang baik, bukan yang jahat. Itu kata firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita baca daripada ayat yang satunya, ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan bagi kita Yakobus pasal 1 ayat 13. Bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah tidak mereka-rekakan yang jahat bagi kita, dan dialah bukan sumber kejahatan. Allah bukan sumber yang jahat, tetapi Allah adalah sumber kebaikan bagi kita. Nah, saya sudah mengatakan tadi, terus dari mana kedatangnya pencobaan? Yang pertama, sumber pencobaan adalah dari iblis. Bapak Ibu Saudara, kita bisa buka pada Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya ke-12 ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya ke-12. Saya akan baca bagi kita semuanya. Efesus pasal 6. Saya baca ya Bapak Ibu, 1, 2 ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis merencanakan yang jahat bagi kita. Iblis ingin kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Iblis ingin kita menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan mengikut Dia, sehingga kita tidak punya hubungan yang baik daripada Tuhan, karena kita bukan lagi bagian daripada Tuhan. Ketika kita sudah digiring oleh iblis, digiring dari dosa, sehingga kita menjadi jatuh dan pisah daripada Tuhan, dan kita menjadi pengikut iblis. Nah, yang kedua, pencobaan bersumber dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita bisa baca pada kitab Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-14. Nah, saya baca bagi kita semuanya supaya Bapak Ibu mengerti
bahwa pencobaan itu bukan hanya berasal dari iblis ya Bapak Ibu Saudara, tetapi juga berasal daripada diri kita sendiri. Ayatnya yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Banyak sekali keinginan-keinginan daging yang kita miliki dalam hidup kita. Hawa nafsu, keinginan-keinginan yang berlebihan, dan semuanya banyak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah rasakan hal yang sama. Bapak Ibu pernah melakukan hal yang sama, sehingga Bapak Ibu tidak lagi melihat itu hal baik ataupun hal yang jahat, ataupun hal yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya apa yang diinginkan daging itu tidak berkenan kepada Tuhan, sebab itu membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kita harus paham apa yang menjadi keinginan daging ini itu sangat sensitif terhadap dosa ya. Jadi pencobaan-pencobaan itulah yang menjadi bagian dari apa yang telah kita lakukan, dan pencobaan itu kita sendiri yang buat Bapak Ibu. Kita yang membawa diri kita untuk semakin jatuh, untuk semakin menjauh daripada Tuhan. Dan pencobaan itu kelihatannya enak, kelihatannya baik dalam hidup kita, kelihatannya baik untuk dilakukan, tetapi ingat konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dosa. Pada ayat yang ke-15 yaitu, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, maut tempatnya di mana Bapak Ibu ya. Maut akan mengintimidasi kita ya. Dan bukan hanya berbicara maut saja, tetapi kematian yang kekal, penderitaan yang kekal di neraka. Itulah tempat orang-orang pengikut iblis. Nah, memang Tuhan tidak menciptakan neraka buat manusia. Tuhan merencanakan yang baik terhadap manusia. Tuhan hanya menciptakan neraka bagi setan, bagi iblis, buat iblis. Tetapi siapa yang mengikut iblis, siapa yang mengikuti apa yang iblis mau, ialah termasuk warga neraka. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi warga neraka, silakan saja berbuat jahat ya, silakan saja menjadi sumber pencobaan, silakan saja melakukan keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, hindarilah apa yang menjadi pertentangan di mata Tuhan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita mungkin bertanya, bagaimana sikap dan tindakan Tuhan sewaktu kita dicobai? Ingat, Tuhan melihat kita. Dan yang pertama, Tuhan memberi peringatan kepada kita, seperti pada Matius pasal 26 ayatnya yang 41, berjaga-jagalah ya. Dia berbicara kepada murid-muridnya pada waktu di Getsemani ya. Pertama, Tuhan memberikan peringatan bagi kita. Tetapi kalau kita tidak peka terhadap peringatan Allah ya, kita tidak kuat untuk berdoa, kita tidak kuat pada apa yang Tuhan inginkan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan, kita tidak menghiraukan firman Allah, kita mudah sekali jatuh di dalam dosa ya, apalagi kita tidak punya hubungan yang erat kepada Tuhan. Kunci orang yang semakin kuat dalam pencobaan, kunci orang yang semakin tahan uji dalam pencobaan, ia adalah orang yang bergaul karib kepada Tuhan. Bagaimana kehidupannya sehari-hari? Ia kuat berdoa, ia kuat menjadi orang yang semakin melakukan firman Tuhan. Kemudian Tuhan mendoakan kita. Bapak Ibu, Tuhan mendoakan kita, seperti dengan kata lain, menyertai dan menolong kita. Tuhan kita tidak membiarkan kita binasa terhadap pencobaan, tetapi Tuhan mau kita melewatinya dengan kesetiaan ya, dengan meminta pertolongan pada Tuhan. Seperti pada Lukas pasal 22 ayat 31 sampai ayatnya ke-32, saya bacakan bagi kita Bapak Ibu. Lukas pasal 22, Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya juga.
pasal 22 ayat 31. 22 ayat 31. Nah, 31. Oke, saya baca bagi kita ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau. Iblis telah menuntut untuk menapi kamu seperti gandum. Ayat yang ke-32. Tetapi aku telah berdoa. Aku telah berdoa. Yesus yang berdoa ya Bapak Ibu, untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan mendoakan kita supaya iman kita semakin kuat. Orang yang semakin kuat di dalam Tuhan adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Orang yang doanya selalu tiap hari kepada Tuhan. Ya, tidak macet Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan aku pada waktu pencobaan. Ia membiarkan hal itu terjadi. Ya, karena di balik itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di balik itu ada berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, jadi jangan menyerah, jangan langsung marah kepada Tuhan. Jangan langsung mengekspresikan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, inilah manusia ya. Inilah kita sebagai manusia. Mengapa Tuhan mengizinkan kita menjalani pencobaan ataupun pengujian ini? Ya, pertama, untuk membuat kita lebih dekat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita dalam pencobaan ini ada alasan tertentu. Ya, kita mungkin menganggap hari-hari kita itu biasa saja, biasa saja. Berdoa juga biasa aja, tidak berdoa juga biasa aja, tidak membaca Alkitab juga biasa aja, tidak beribadah juga biasa aja. Itu adalah orang yang semakin tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu dalam hidup kita tidak pernah berhenti 24 jam. Bahkan sampai umur kita sampai saat ini pertolongan Tuhan yang dahsyat. Tetapi kenapa kita melalaikan hari-hari ibadah bagi Tuhan, hari-hari doa kepada Tuhan? Makanya Tuhan mau lewat pencobaan yang Dia berikan, memang bukan sebuah hal untuk merencanakan untuk menjatuhkan kita, tetapi tujuannya adalah untuk membuat kita lebih dekat kepadanya. Ya, untuk membuat kita lebih dekat lagi kepadanya. Kemudian untuk mengetahui isi hati kita, apakah kita akan tetap setia. Banyak orang dalam pencobaan ini Bapak Ibu, apa yang dia alami, masalah kecil, masalah besar, ataupun insiden-insiden yang terjadi dalam hidupnya, seringkali orang langsung menyangkal Tuhan. Seringkali orang langsung menyalahkan Tuhan. Dan seringkali orang tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau berdoa, dan pusing, depresi. Nah, di sini Tuhan menguji iman kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Tentu seorang pejuang itu Bapak Ibu, dia harus melalui berbagai proses. Nah, begitu juga kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, adalah kita harus melewati proses itu, proses yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tahu Tuhan di belakang, di depan kita. Kita tahu Tuhan yang ada di depan kita. Tetapi kita yakin Bapak Ibu, semua pencobaan itu kita bisa lalui dengan pertolongan Tuhan. Ya, asal jangan menyangkal Tuhan. Asal jangan mengabaikan kuasa Tuhan. Jangan Bapak Ibu pikir kuasa Tuhan itu tidak berkuasa, tidak bekerja dalam hidup kita. Bekerja. Ya, Dia memampukan kita. Dan yang ketiga, untuk menarik kita lebih dekat kepada firman Tuhan. Nah, banyak sekali orang atau banyak kita yang sudah tidak lagi membuka firman Tuhan, tidak lagi merenungkan firman Tuhan, tidak lagi membaca firman Tuhan. Bahkan kita lebih sibuk di HP kita masing-masing. Kita lebih sibuk pada baca-baca cerita-cerita pendek, novel. Kita tidak tertarik membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, marilah melalui apa yang kita alami
setiap hari kita, baik kita mengalami pencobaan ataupun tidak, kita harus lebih tertarik membaca firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita semakin dekat kepada firman, merenungkan firman, karena firman itu adalah penuntun hidup kita yang menerangkan bahwa apa yang salah dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang baik kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang membuka wawasan kita. Kalau kita semakin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, semakin kita menjadi dewasa, iman kita semakin kuat, dan kita tidak mudah emosional, kita mampu menguasai diri, dan kita punya dasar bahwa iman kita hanya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Orang yang tidak mengerti firman Tuhan cepat sekali goyah imannya. Ada 3 hal yang saya sampaikan untuk kita mengapa kita harus menjalani pencobaan. Yang pertama sekali tadi untuk membuat kita lebih dekat kepadanya. Kedua, untuk mengetahui isi hati kita, apakah kita tetap setia. Ketiga, untuk menarik kita lebih dekat pada firman Tuhan. Dan mungkin banyak tujuan Tuhan lain lagi dalam hidup kita. Setiap orang yang tahan uji di setiap cobaan membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Orang yang tahan uji, orang yang melewatinya dengan penuh kepercayaan dan penuh iman di dalam Tuhan, itu adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang benar-benar mengasihi Tuhan harus melalui rintangan, harus melalui proses yang diberikan Tuhan, tanpa bersungguh-sungguh, tanpa menyalahkan Tuhan, dan apalagi menyangkal Tuhan. Tetapi semakin dekat kepada Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin menyerahkan hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah berkat bagi orang yang bertahan dan sudah tahan uji dalam pencobaan. Ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi berkat yang luar biasa Bapak Ibu, bukan hanya berkat yang berupa finansial, bukan hanya berkat materi, bukan hanya berkat kesehatan, bukan hanya berkat yang melimpah dalam hidup kita yang bisa kita nikmati setiap hari, tetapi Tuhan menyediakan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Ini adalah janji Tuhan, mahkota kehidupan, ya, mahkota kehidupan. Ketika kita sudah berada di surga, orang yang setia sangat dikasihi Tuhan, sangat diapresiasi Tuhan, sangat dihargai Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang setia, tahan uji. Jangan hanya bahagia pada saat kita mendapat berkat daripada Tuhan, tetapi yang baik kita tidak terima, seperti Ayub, Bapak Ibu. Itulah iman orang Kristen yang luar biasa, yang mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa. Ia tidak mengenal apa yang menjadi rintangan itu. Yang penting fokus, hanya Yesus yang ada di depannya, hanya Yesus yang ia pandang bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ingat, ada berkat di setiap cobaan. Sekali lagi saya katakan, ada berkat di setiap cobaan. Siapa yang tahan uji dalam setiap cobaan, ia mendapat mahkota yang dijanjikan Allah. Tetapi hanya orang-orang yang mengasihi Dia. Oke, demikian saja firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita semuanya. Mari kita renungkan dan mari kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.